Salam sehat Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok Hari Ini. Depok Hari Ini kita kedatangan tamu istimewa, tokoh masyarakat Kota Depok yang tak lain adalah calon wali kota Depok, abang kita Supian Suri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dodi. Saya cerah banget nih. Oh, iya, ganteng banget kita nih hari ini. Iya. Kita selalu siap, sehat, dan semangat. Wah, keren nih. Ini baru calon wali kota Depok nih. Tribuners, secara sejarah memang Bang Supian ini ditakdirkan menjadi wali kota Depok menurut saya ya. Amin. Karena memang ayah beliau itu seorang kepala desa ya. Betul. Dan asli warga Depok loh. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bang tentang abang orang asli di sini gitu. Oh iya. Ya. Kalau asli ya bapak dan ibu orang asli Depok. Bapak itu orang Kampung Rawa, sekarang wilayah Cipayung. Iya. Ibu itu orang Cilodong. Intinya Cilodong, seperti itu. Jadi kakek nenek ya memang orang Depok. Saya lahir tahun 75, saya ingat ya Depok masih kampung, masih banyak sawah. Iya. Ya makanya namanya juga kampung sawah. Kampung sawah. Jadi bukan main-main. Bang Supian Suri ini orang asli kota Depok. Catat. Bang, ini kan bicara pilkada. Ya. Ini kan kita melihat nih dominasi kaum milenial dan Gen Z nih. Ya. Kan hampir 60% pemilih itu adalah milenial dan Gen Z. Nah, menurut Abang, kira-kira apa nih yang akan Abang berikan kepada mereka? Ya, salah satu yang melatar belakangi saya Kang Dodi maju sebagai calon wali kota, insya Allah besok dapat dukungan dari masyarakat dan dukungan 12 partai politik insya Allah jadi wali kota, adalah yang melatar belakangi adalah ya tadi semangat untuk ingin menjadi bagian mewujudkan generasi-generasi hebat untuk berikutnya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak muda hari ini. Oke. Apa Bang kira-kira yang untuk meningkatkan kualitas SDM anak muda di Kota Depok? Ya, yang kita sama-sama tahu bahwa hari ini Depok masih banyak sekali PR, masih banyak sekali keterbatasan. Hal yang paling sederhana, banyak anak-anak hebat, banyak atlet-atlet hebat, banyak bibit-bibit hebat di Kota Depok yang hari ini berjuang sendiri untuk mewujudkan cita-citanya. Serius Bang? Iya, artinya pemerintah belum benar-benar hadir di sana. Mereka berjuang, atlet skateboard dengan segala keterbatasannya, mereka berjuang mewakili pemerintah Kota Depok. Atlet panjat tebing juga demikian. Atlet kemarin saya baru lari, mereka mengeluhkan bahwa ya boleh dibilang mereka berjuang sendirilah. Untuk mengikuti kejuaraan mereka harus membiayai sendiri. Ini orang-orang yang punya semangat sendiri. Terus bagaimana dengan mereka yang boleh dibilang apatis dan tidak mau berupaya? Udah makin tidak terlihat kondisinya. Ini tokoh perubahan, sosok perubahan. Amin, amin. Bang, katanya mau memberikan ini Bang, beasiswa untuk perguruan tinggi negeri nih. Ya, yang pasti pertama untuk mewujudkan tadi generasi hebat, dia harus sehat. Kedua, dia harus pinter gitu ya. Ketiga, dia harus kreatif. Nah, 3 hal ini nggak bisa datang bim salabim begitu aja mereka. Bukan sulap ya? Bukan sulap. Mereka harus disiapkan infrastrukturnya, sarana prasarananya. Makanya semangatnya tadi ya untuk anak-anak muda yang terus berkuliah harus kita support. Jangan sampai putus sekolah, jangan sampai gara-gara nggak punya biaya terus mereka jadi putus sekolah. Waduh, nih, keren nih. Berarti Bang Supian ini akan meningkatkan kualitas anak muda di Kota Depok ya? Iya, pasti. Ini karena ini investasi SDM kita, masa depan kita ya hari ini kita harus siapkan. Kita jangan ngomong generasi emas, terus kita hari ini nggak melakukan apa-apa buat anak-anak kita. Nah, Tribuners kita tanya nih, bicara generasi emas. Tadi juga Abang akan meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan beasiswa. Kalau kita konversikan membangun sebuah universitas Depok untuk mengakomodir anak-anak tidak mampu, anak-anak berprestasi di Kota Depok, menurut Abang gimana?
Kalau sampai di situ saya belum terpikir ya. Saya hanya ingin pada konteks hari ini Depok ini bukan kota yang kekurangan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Artinya investasi kita tidak perlu membangun sekolah negeri atas nama pemerintah, tapi bagaimana kita bermitra kepada perguruan tinggi yang hari ini sudah ada di Kota Depok dan boleh dibilang perguruan tinggi hebat, baik negeri maupun swastanya gitu. Ada di Depok ya? Ada di Depok gitu. Tinggal bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Depok. UI saya sebut, Gunadarma saya sebut, banyak lagi D3 dan yang lainnya, banyak sekali yang ada di Kota Depok. Oke, jadi itu program yang disampaikan untuk para pelajar SMA yang ingin kuliah ya? Ya. Jadi mereka akan diberikan beasiswa, tidak perlu mendirikan universitas, tapi bagaimana bekerja sama dengan universitas yang ada di Kota Depok. Ya. Bang, untuk ini katanya kan di bawah nih di masyarakat susah nih kalau mau masuk sekolah negeri nih. Gimana nih Bang? Ya, dua hal yang menjadi faktor untuk sekolah negeri. Pertama contoh paling konkret, kemarin saya ke UI itu, informasi dari UI hanya sekian persen, persentasenya kecil sekali warga Depok yang bisa kuliah di UI. Padahal UI adanya di Depok. Gitu ya. Jadi miris ya? Iya, sedih juga gitu, miris juga gitu, sehingga kita harus cari nih akar masalahnya di mana gitu ya. Pertama dari sisi komunikasi yang dibangun dengan pihak UI sendiri. Artinya pemerintah kota harus tetap bisa membangun komunikasi bagaimana orang-orang Depok, dalam hal ini anak-anak Depok, bisa dapat prioritas lah di UI. Artinya tapi tidak mengurangi kualitas pastinya. Kemarin salah seorang dekan bahasa ya kita akan coba bangun komunikasi, minimal pintu masuknya terbuka, walaupun minta keluarnya kita nggak ada garansi. Artinya itu sangat bergantung kepada anak-anak kita. Yang kedua, sama-sama kita mengetahui untuk bisa tembus di kampus sekelas UI ya harus mempersiapkan diri dengan matang. Orang-orang yang mau masuk ke sana kan mereka yang memang secara tekad punya kemauan, terus mereka juga punya kualitas. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi mereka, ya banyak cara yang dilakukan. Salah satunya adalah mereka mendapatkan tambahan belajar atau bimbingan belajar atau kursus untuk bisa masuk ke sana. Gratis, makanya kita siapkan itu. Jadi hal-hal yang kita yakini akan bisa membuat warga kita bisa masuk di perguruan tinggi sekelas UI, ya kita siapkan, bimbelnya kita siapkan, karena banyak juga warga Depok yang mohon maaf yang tidak punya kemampuan untuk bayar bimbel untuk bisa pengen masuk perguruan tinggi, hanya mengandalkan dia belajar sendiri. Iya, tanpa bantuan ya. Bantuan, gitu, tanpa pembimbing untuk bisa masuk seperti itu. Bang, ini bukan program halu kan Bang ya? Ya kalau orang yang berpikir ini program halu, ya mereka silakan aja. Tapi buat saya, dengan latar belakang pendidikan saya, dengan perjalanan panjang selama 25 tahun saya mengabdi buat masyarakat sebagai PNS, dengan dukungan partai yang 12 partai, hari ini juga ada Pak Presiden di dalam partai pendukung, di provinsi insya Allah kita juga menjadi bagian dari partai pengusung. Rasa-rasanya ini sangat konkret dan sangat bisa kita implementasikan. Jadi kalau yang halu, makanya nggak usah mikirin ngelola Depok lagi kalau yang berpikir halu gitu ya. Udahlah cukup gitu. Nih Depok karena selalu berpikir halu, akhirnya dibuat ya apa adanya begini gitu ya. Oke, Tribuners. Tadi udah jawaban yang konkret, real, tegas bahwa ini bukan halu loh. Karena udah pengalaman di pemerintah Kota Depok, ada Pak Presiden Prabowo dan partai politik ya? Iya, 12 partai. Jadi no way kalau halu itu. Oke. Bang, masih baca di salah satu grup itu ya hari ini. Bang nih, kalau anak kebutuhan khusus katanya aksesnya sulit nih. Apa yang akan Abang tawarkan? Ya, hari ini begini Bang Dodi. Salah satu juga yang membuat saya termotivasi untuk hadir melayani masyarakat Kota Depok. Saya melihat di beberapa kesempatan saya ketemu dengan salah satunya Bu Suryani. Kemarin saya ketemu warga di wilayah Abadi Jaya. Mereka berjuang sendiri untuk merawat anak-anak istimewa.
Oke. Mereka harus berjuang mencari untuk kesehatan anaknya. Mereka berjuang untuk bagaimana mendapatkan alat-alat yang memang dibutuhkan oleh anak-anak istimewa. Mereka berjuang bagaimana pendidikan anak-anaknya. Mereka berjuang bagaimana ekonominya tetap terjaga sementara mereka harus concern juga melayani anak-anak istimewa ini. Bahkan mereka belum berpikir satu hari anak ini akan bisa mandiri atau tidak. Ini yang harus kita hadir, Bang Dodi. Saya terenyuh. Ya, realitanya memang begitu. Ya? Kita hari ini belum punya data berapa sih di Depok ini anak-anak istimewa dengan keistimewaannya masing-masing. Kita harus punya data itu. Dan pemerintah negara dalam hal ini sudah menggarisbawahi bahwa 3% daripada perusahaan itu harus mengakomodir orang-orang yang masuk kategori istimewa ini loh, Bang Dodi. Artinya kita nggak bisa ngomong mengambil hak 3% tanpa kita mempersiapkan mereka untuk bisa jadi bagian untuk bisa mandiri di sana. Jadi akan menjadi prioritas ya? Ya, pasti harus menjadi prioritas. Kita harus hadir, pemerintah harus hadir menjawab harapan-harapan masyarakat, termasuk di dalamnya orang-orang tua yang dapat boleh dibilang keistimewaan merawat anak-anak istimewa. Mungkin Bang Supian bisa memberikan contoh konkret kira-kira apa? Ya, pertama gini, hari ini kita sudah mencoba sebetulnya dengan sekolah inklusi. Sekolah inklusi. Jadi anak-anak yang istimewa itu masuk di sekolah-sekolah umumnya, tapi ada kekhususan kuota buat mereka. Faktanya nggak semua guru siap di sekolah-sekolah inklusi itu. Saya baru tahu ya. Iya, nggak seguru-guru siap. Artinya mereka terbatas juga dapat perhatian itu. Yang kedua, jarak. Ya, karena mereka harus jarak dari jauh ya dari sekolah ke tempat mereka. Jadi wajar kalau mereka bilang aksesnya tuh sulit kali ya. Aksesnya sulit, makanya nanti kita ingin siapapun orang yang boleh dibilang dapat ujian punya anak istimewa, mereka dapat keistimewaan itu, mereka menjadi bagian yang harus kita perhatikan apa yang bisa pemerintah hadir untuk mensupport mereka. Ya, secara garis besar 3 hal yang ingin kita upayakan. Pertama, kita memperhatikan pelayanan kesehatannya. Yang kedua, kita memperhatikan pelayanan pendidikannya. Yang ketiga, kita memperhatikan upaya bagaimana mereka juga bisa punya keterampilan, punya kemampuan sehingga pada akhirnya mereka bisa mandiri. Itulah 3 hal itu. Dengan yang sejajar gitu ya, dengan yang normal gitu ya. Karena kan sekuat-kuatnya orang tua atau saudara merawat mereka, menjaga mereka, mau sampai kapan? Makin lama usia akan bertambah. Paling tidak mandiri ya. Mereka harus mandiri, mereka berupaya kembali. Walaupun kategorinya beda-beda ya. Ada yang memang sama sekali tidak bisa kita upayakan pada tahapan itu, tapi akan lebih banyak yang juga sebetulnya bisa kemampuan. Siap. Bang, bicara ruang terbuka atau sarana olahraga gratis, apa yang akan diberikan Abang kepada milenial dan Gen Z? Ya, saya ingin sekali menjadi bagian juga bagaimana lahirnya bibit-bibit olahragawan, bibit-bibit atlet, bibit-bibit pemain sepak bola dari Kota Depok, pemain-pemain olahraga berprestasi dari Kota Depok. Makanya cerita tentang itu kita akan banyak memfasilitasi sarana-sarana olahraga prestasi, kemudian juga kita akan siapkan buat teman-teman yang bela diri, bahkan kita juga akan siapkan gedung pertunjukan, Kang Dodi, buat para seniman-seniman kita, budayawan kita yang di Depok ini ngumpul banyak. Emang selama ini nggak ada, Bang? Ya, boleh dibilang bisa dikatakan nggak ada gitu ya. Artinya mereka sulit, mereka latihan di sanggarnya masing-masing, tapi mereka akhirnya tampil di Jakarta, tampil di kota-kota lain gitu. Iya, kita seperti itu ya. Jadi, kita belum punya tempat yang bisa, kalau saya selalu menyebut Depok ini harus punya magnet. Orang dari mana-mana akan datang kalau kita punya event yang besar, budayawan-budayawan kita bisa tampil, seniman-seniman kita bisa tampil, olahragawan kita bisa tampil. Hal yang paling sederhana, lari 10 km sampai 25 tahun Depok Hari Berdiri belum pernah diinisiasi oleh Kota Depok, lari 10 km. Aduh, saya jadi ketawa. Banyak banget event yang harus kita lakukan, Bang Dodi. Iya, siap. Berarti memang Bang Supian sini mengakomodir seluruh keinginan anak muda. Nah, satu lagi nih, ini yang paling dibutuhkan nih, soal lapangan pekerjaan, Bang. Iya. Ini bagaimana nih, Bang, untuk anak muda nih? Ya, lapangan pekerjaan pun menjadi hal yang boleh dibilang sebetulnya permasalahan di kota-kota ya. Artinya banyak orang yang migrasi datang, kemudian ya boleh dibilang bersaing untuk dapat lapangan pekerjaan. Ini kan menjadi permasalahan tersendiri buat
orang-orang yang boleh dikatakan tidak siap bersaing. Konteks ini lapangan pekerjaan yang terbatas, kemudian pilihan-pilihan perusahaan untuk mengambil SDM itu banyak gitu ya. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Tapi kan kita nggak boleh menyerah dengan kondisi ini. Kita nggak boleh melepas warga kita silakan berjuang sendiri gitu, nggak bisa. Pemerintah harus hadir. Sekali lagi pemerintah harus hadir semaksimal pemerintah bisa lakukan. Salah satu ikhtiarnya balai latihan kerja kita belum punya, Kang Dodi. Kita belum punya. Nggak ada ya? Nggak ada di Depok balai latihan. Beneran Bang? Iya, saya kan di dalam, saya tahu. Jadi cerita BLK ini kan sangat tergantung kepada goodwill seorang wali kota. Kalau dari awal seorang wali kota mengatakan saya harus punya BLK, ya harusnya terimplementasi. Tapi karena dari awal emang nggak pernah berpikir atau nggak terpikir atau mikirnya yang lain-lain, ya akhirnya BLK 25 tahun belum pernah ada sudah BLK. Jadi abang yang disalahin bukan? Ya? Abang yang disalahin bukan? Ya, saya sih nggak mau disalahin karena saya bukan kepala kan gitu, selama ini ya. Kalau saya hanya bagian yang mengikuti apa yang menjadi program yang udah dicanangkan, itu kami menjadi bagian di jalannya. Sehingga dari situlah saya merasa hari ini saya harus hadir karena jangan sampai Depok makin tertinggal dibanding kota kabupaten lain. Salah satunya kita belum punya BLK. Dengan kita punya BLK, kita punya data berapa warga Depok yang nganggur, latar belakang pendidikannya apa, kemampuannya apa, keterampilannya apa. Itu yang nanti pada akhirnya kita yang menjembatani dengan. Bang, mungkin kalau nanti abang jadi wali kota, mungkin akan menciptakan konkretnya 10.000 pemuda sudah kerja gitu ya? Ya, atau 100.000 malah? Kalau prinsipnya gini, semaksimal mungkin tidak ada warga Depok yang nganggur, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, nggak terhitung dong. Terhitung, artinya buat kita nggak bisa dibatasi 10.000, misalkan ada 60.000 atau 72.000 penduduk Depok yang hari ini nganggur. Terus kita ngomong 10.000, nah terus yang 62.000-nya mau diapain kan gitu ya. Artinya kita ukurannya adalah semaksimal yang bisa kita lakukan melebihi target-target itu. Artinya targetnya 72.000, hari ini kurang lebih 72.000 ya warga Depok yang masuk kategori nganggur. Nah, dari situ kita akan lihat, artinya lapangan pekerjaan itu kan bisa banyak faktor, Kang Dodi. Pertama, perusahaan-perusahaan ada di Kota Depok. Kalau cerita lapangan pekerjaan ya. Kedua, perusahaan-perusahaan di luar Kota Depok. Ketiga, perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Artinya ini kan ruang-ruangnya banyak sekali gitu. Ya. Jadi terus nggak bicara nasional nggak bicara kota aja atau bicara nasional aja. Kita bahkan bicara kenapa nggak kita coba bangun komunikasi dengan negara tetangga gitu ya, dengan Jepang, dengan Korea yang bisa menyalurkan tenaga kerja. Itu lapangan pekerjaan. Belum bercerita tentang UMKM atau wirausaha yang bisa kita dorong. Ini juga banyak ruang yang bisa kita dapat. Jadi banyak lapangan pekerjaan yang akan diciptakan oleh Bang Supian Suri bersama. Kemarin saya ketemu dengan Mbak siapa itu ya, yang pencinta tanaman hias dia sampaikan tanaman hias yang kita di sini harga 5.000, dia ekspor itu bisa 50.000 satu tanaman hias gitu. Jadi sebetulnya peluang-peluang itu banyak. Bahkan beliau bercerita, saya bukan orang dengan latar belakang pendidikan tanaman gitu, tapi saya karena hobi gitu, ternyata peluang itu besar gitu. Artinya satu orang Mbak itu aja bisa luar biasa mencanangkan membuat lapangan pekerjaan seperti itu, mengekspor tanaman hias dari negara kita keluar, ya akan banyak lagi peluang-peluang lain. Kita tunggu nanti Bang Supian Suri menciptakan banyak pemuda-pemuda Kota Depok menjadi usahawan, terutama tanaman hias ya. Ya, salah satunya tanaman hias. Bang, satu lagi Bang, mungkin yang tadi disampaikan UMKM, bantuan modal juga mungkin kali ya Bang ya? Ya harus. Artinya hari ini kan yang menjadi keluhan teman-teman UMKM pelatihan terus, pemasarannya enggak, ngasih modal enggak gitu ya. Ya ini kan menjadi keluhan, nggak bisa dong kita ya kalau mau membimbing ya dari tahap awal sampai akhir. Jangan tanggung-tanggung, cuma pelatihan doang gitu. Jadi abang kita akan memberikan bantuan modal, pelatihan hingga pemasaran. Iya, jualan sama-sama. Nah, makanya tadi saya sampaikan kalau kita punya gedung pertunjukan, kita sering mengadakan event-event yang berskala nasional, kita akan punya agenda rutin yang bisa kita lakukan minimal sebulan sekali, skala yang besar, sehingga tadi UMKM kita bisa berjualan di sana gitu. Orang banyak datang ke Depok, ekonomi Depok bisa berputar, bisa tumbuh. Keren banget pasti. Wah, ini magnet. Harus ada magnet. Terima
Tribuners, jangan kemana-mana, masih bersama Bang Supian Suri, Tokoh Perubahan Kota Depok, calon wali kota Depok. Jangan lupa subscribe ya.